Negara-negara di seluruh dunia sedang terlibat dalam perlombaan yang sengit untuk membangun kecerdasan buatan mereka sendiri. Tujuannya jelas, dominasi dalam bidang kecerdasan buatan global. Keberhasilan dalam kecerdasan buatan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kekuatan suatu negara baik dari segi ekonomi maupun militer. Saat ini, Amerika Serikat dan Tiongkok memimpin dalam perlombaan ini, sementara negara-negara lain seperti negara-negara Eropa, India, dan negara-negara Teluk juga ambil bagian dalam fenomena yang disebut sebagai nasionalisme kecerdasan buatan. Amerika Serikat dan Tiongkok telah lama menjadi pemimpin dalam bidang teknologi, dan perlombaan kecerdasan buatan tidak terkecuali. Kedua negara ini telah mengalokasikan dana besar untuk pengembangan kecerdasan buatan, dengan upaya masing-masing untuk mendahului yang lainnya. Amerika Serikat, dengan pendekatan yang lebih terbuka, telah menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Perusahaan-perusahaan seperti Nvidia cepat tumbuh dan berkembang berkat dukungan lingkungan ini. Namun, Amerika juga menerapkan strategi proteksionis dengan membatasi ekspor teknologi kecerdasan buatan ke negara-negara tertentu, terutama Tiongkok dan Rusia, untuk menjaga keunggulannya. Di sisi lain, Tiongkok mengambil pendekatan yang sangat terpusat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Pemerintahnya secara besar-besaran mendukung perusahaan-perusahaan seperti Huawei dan SMIC sebagai ikon industri kecerdasan buatan lokal. Langkah-langkah ini menunjukkan keinginan Tiongkok untuk mandiri dalam teknologi kecerdasan buatan dan meningkatkan kemandirian teknologinya. Selain Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara Eropa, India, dan negara-negara Teluk juga ambil bagian dalam perlombaan kecerdasan buatan ini. Uni Eropa, misalnya, mengadopsi strategi yang mirip dengan Amerika Serikat dengan memberikan insentif untuk produksi chip domestik. Sementara itu, India mendorong produksi semikonduktor dan membangun lebih banyak pusat data dengan insentif produksi yang menarik. Di sisi lain, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengambil langkah besar-besaran dalam mengembangkan kecerdasan buatan. Mereka tidak hanya mendanai akuisisi GPU dan infrastruktur, tetapi juga mengembangkan bakat lokal dan mendirikan universitas-universitas kecerdasan buatan yang berkualitas. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa negara-negara Teluk sedang merancang kembali peta kekuasaan dunia dengan kecerdasan buatan sebagai salah satu pijakan utama. Perlombaan kecerdasan buatan global ini tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga pada ekonomi dan geopolitik dunia. Kedua pemimpin, Amerika Serikat dan Tiongkok, berusaha untuk memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan utama dalam tatanan dunia baru yang didorong oleh kecerdasan buatan. Hal ini dapat mempengaruhi sektor ekonomi, kebijakan luar negeri, dan hubungan antar negara di masa depan. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi besar, juga harus memperhatikan tren ini. Meskipun Indonesia belum menjadi pemain utama dalam perlombaan kecerdasan buatan global, negara ini memiliki peluang untuk terlibat lebih dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Untuk itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategi seperti meningkatkan kolaborasi internasional, transfer teknologi, dan investasi dalam sumber daya manusia yang berkualitas. Kesimpulannya, perlombaan kecerdasan buatan global telah menjadi bagian integral dari dinamika geopolitik dan ekonomi dunia. Setiap negara, termasuk Indonesia, harus memahami dan menanggapi tantangan ini dengan bijaksana untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di era yang didorong oleh kecerdasan buatan. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menyimak.